Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ardi. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 1 pembelajaran 3, yaitu tentang bidang studi PPKN. Kita akan membahas sikap-sikap yang berkenaan atau yang mencerminkan sila-sila pada Pancasila. Contoh atau kegiatan sikap yang mencerminkan sila pertama atau sila ke-1. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ini contoh sikapnya. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian harus percaya adanya Tuhan. Nah, Tuhan dalam agama Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Kalian mungkin di sekitar rumah kalian ada beberapa teman kalian yang beragama lain atau beragama Kristen atau Hindu. Nah, kalian harus saling menghormati. Jika mereka sedang beribadah, kita tidak saling mengganggunya. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Ya, kita saling menghormati dan menghargai ya antar umat beragama. Itulah contoh kegiatan atau sikap yang mencerminkan sila pertama atau sila ke-1. Berikutnya, contoh kegiatan atau sikap yang mencerminkan sila kedua. Sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, membantu korban bencana alam. Nah, jika ada teman kalian, saudara kalian atau keluarga kalian yang sedang tertimpa bencana alam, kalian wajib membantunya. Contoh kedua, memberi santunan kepada orang lain. Mungkin di sekitar rumah kalian ada anak yatim, ada duafa atau fakir miskin. Kalian juga diharuskan memberikan santunan ya kepada orang lain. Yang ketiga, mengunjungi teman yang sakit. Jika ada teman kalian yang sakit, baik yang di sekolah maupun di rumah, kita wajib menengoknya. Ya, dengan menengoknya, insya Allah teman kalian yang sakit akan cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya. Itu adalah contoh kegiatan atau sikap yang mencerminkan sila ke. Untuk sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Contoh kegiatan atau sikap yang mencerminkan sila ketiga. Pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bernegara. Jadi kalau misalkan ada gangguan atau ancaman pada negara kita harus siap dan sanggup berkorban demi kelangsungan atau kejayaan negara kita. Yang kedua, cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jadi kita, walaupun kalian dimanapun berada, misalkan kalian keluar negeri atau sedang jalan-jalan, tetap kita harus mencintai tanah air Indonesia. Salah satunya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, contohnya menjalin persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kita dari Sabang sampai Merauke itu hampir 2000 lebih suku bangsa. Nah, dari keragaman tersebut bukan menjadikan perpecahan, tapi harus saling menjalin persatuan. Dari mulai bahasa, suku, adat istiadat, baju adat, rumah adat, kita berbeda-beda tapi tetap satu dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang mencerminkan contoh kegiatan atau sikap yang mencerminkan sila ketiga. Yang keempat, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh kegiatan atau sikap yang mencerminkan sila keempat. Pertama, mengadakan musyawarah
untuk membuat keputusan bersama. Musyawarah sendiri dalam artian bisa dibilang rapat ya. Rapat, mungkin kalian pernah mendengar rapat guru, rapat RT, rapat di kelurahan, seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan, kita adakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Contoh kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Mungkin kalian pernah ikut rapat atau bermusyawarah di keluarga atau di sekolah. Nah, kalian tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendak atau memaksakan pendapat kepada orang lain ya saat bermusyawarah atau saat melakukan rapat. Yang ketiga, menghormati keputusan rapat atau musyawarah. Jika rapat sudah mencapai kesepakatan atau sebuah keputusan atau mufakat, kita harus menghormatinya ya atau menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Itulah contoh kegiatan atau sikap yang mencerminkan sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kegiatan atau sikap pada sila kelima ini, yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Di sana ada kata adil, sesuai dengan silanya keadilan sosial. Kita dalam berteman harus sikap adil. Misalkan dalam berteman tidak memilih-milih teman, kita harus sikap adil ya. Jika bermain tidak boleh curang. Contoh yang lain, suka bekerja keras. Suka bekerja keras untuk anak sekolah, contohnya belajar dengan giat. Bisa juga dengan berdoa, beribadah, ya, tidak loyo, harus kerja keras, kuat. Yang ketiga, tidak bersikap boros. Nah, kalian misalkan mendapat uang jajan Rp5.000, yang 4.000 boleh dijajankan, yang 1.000 boleh ditabungkan. Jadi tidak berlebihan untuk menggunakan uang jajan kalian. Bisa juga dalam arti kalau misalkan dikasih uang saat lebaran kemarin, kalian ada uang banyak, bisa ditabungkan ya. Jadi tidak untuk jajan semua. Jadi beberapa atau sebagian bisa ditabung ya. Itulah contoh kegiatan atau sikap yang mencerminkan sila kelima. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.